Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Sebelum waktu mengenal jam, sebelum cahaya mengenal terang, dan sebelum suara mengenal gema, segalanya adalah satu. Ia tak memiliki nama, tak memiliki bentuk, dan bahkan tak memiliki arah. Ia disebut ketiadaan. Namun, jangan salah sangka. Ketiadaan bukan berarti kosong. Ia adalah potensi murni, segala yang bisa ada, namun belum memilih untuk menjadi. Ia adalah lautan tak bergerak yang menyimpan segala kemungkinan. Di dalam dirinya, waktu belum berdetak dan ruang belum terbentuk. Ketiadaan tidak kesepian. Ia tidak mengenal rasa, tidak memiliki tujuan, karena belum ada aku yang bisa merasa, belum ada tujuan yang bisa dikejar. Namun, pada satu momen yang tak bisa diukur oleh detik atau abad, terjadi peristiwa pertama, sebuah dorongan halus yang tak berasal dari luar, karena di luar pun belum ada. Ia berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti bisikan kecil yang berkata, "Aku ingin menjadi." Dan dengan niat pertama itu, satu titik tercipta. Titik itu kecil, lebih kecil dari apapun yang bisa dibayangkan, tapi di dalamnya tersembunyi segala bentuk yang mungkin. Ia bukan hanya permulaan ruang, ia adalah permulaan segala sesuatu. Ia adalah asal dari waktu, asal dari keberadaan, dan asal dari pemisahan. Ketika titik itu menyadari dirinya ada, ia mulai membangun jarak antara dirinya dan bukan dirinya. Inilah awal dari ruang. Karena tanpa perbedaan, tanpa pemisahan, tak mungkin ada jarak. Dan tanpa jarak, tak mungkin ada ruang. Titik itu berkembang. Ia meledak dalam keheningan yang sempurna, dan ledakan itu bukan kebisingan, melainkan kesadaran yang mulai membelah dirinya menjadi bagian-bagian. Ia menjadi panas dan dingin, terang dan gelap, gerak dan diam. Setiap pemisahan membawa serta dimensi baru. Lahirnya ruang adalah lahirnya pertanyaan pertama. Pertanyaan yang menggetarkan batas-batas yang baru saja terbentuk. Siapa aku dalam luas ini? Para penjaga awal. Dari gelombang awal kesadaran itu, lahirlah makhluk-makhluk cahaya yang disebut penjaga awal. Mereka bukan seperti dewa atau manusia, mereka adalah kesadaran murni yang bertugas menjaga keseimbangan antara yang terbentuk dan yang belum. Penjaga pertama bernama Atha, penjaga arah dan dimensi. Ia yang pertama menciptakan arah mata angin, bukan sebagai titik pada kompas, tapi sebagai aliran energi yang membentuk struktur semesta. Arah timur bukan hanya tempat matahari terbit, tapi tempat lahirnya ide. Barat adalah tempat ide beristirahat. Utara adalah tempat kekuatan, dan selatan adalah tempat perasaan. Penjaga kedua adalah Luma, penjaga cahaya dan gelap. Ia menanamkan prinsip dualitas ke dalam ruang, agar segala sesuatu memiliki lawan dan keseimbangan. Ia berkata, tanpa gelap, cahaya kehilangan makna. Penjaga ketiga adalah Nohr, penjaga waktu. Ia tidak menciptakan waktu, tapi ia mengikat waktu ke dalam ruang. Ia menjahit detik demi detik ke dalam bentangan alam, agar segala yang ada bisa mengalami, berubah, dan tumbuh. Tiga penjaga ini menari dalam kehampaan yang mulai dipenuhi bentuk. Mereka menciptakan pola-pola dasar, seperti lingkaran, spiral, dan garis lurus. Pola-pola itu menjadi dasar segala struktur, dari orbit planet hingga heliks DNA yang belum dilahirkan. Namun mereka tahu, mereka bukan akhir. Mereka hanyalah permulaan dari permulaan. Ruang sebagai cermin. Ketika struktur awal ruang mulai stabil, sesuatu yang belum pernah ada mulai muncul, pantulan. Ruang mulai memantulkan kembali keberadaannya.
Setiap bintang yang tercipta, setiap debu yang berputar, menjadi cermin yang memantulkan kesadaran asal yang melahirkan semuanya. Di antara pantulan itu, terciptalah kemungkinan baru, kehidupan. Tapi sebelum kehidupan bisa tumbuh, ruang harus belajar menerima. Ia harus belajar menjadi wadah, bukan hanya medan. Ia harus mengizinkan hal-hal tumbuh dalam dirinya, walaupun itu berarti membiarkan ketidaksempurnaan masuk. Ketiadaan, yang dulu sempurna dalam kesatuannya, kini memilih menjadi wadah yang tidak sempurna tapi hidup. Penjaga awal mengajarkan ruang bagaimana menjadi lembut tanpa kehilangan kekuatannya. Bagaimana menjadi luas tanpa menjadi kosong. Bagaimana menjadi bentuk, tapi tetap membuka kemungkinan. Ruang mulai memahami bahwa keberadaannya bukan hanya untuk menampung, tapi juga untuk menyaksikan. Ia bukan hanya tempat di mana segala sesuatu terjadi, tapi juga saksi bisu dari perjalanan setiap bintang, setiap planet, dan suatu hari, setiap makhluk hidup yang akan menatap langit dan bertanya, "Dari mana semua ini berasal?" Dan ruang akan menjawab, tidak dengan suara, tetapi dengan getaran. Getaran yang sama yang dulu memulai segalanya. Getaran dari satu niat yang berkata, "Aku ingin menjadi." Setelah ruang terbentuk dan penjaga awal menanamkan benih-benih keseimbangan di dalamnya, terjadi keajaiban kedua yang tak kalah agung dari penciptaan titik pertama. Waktu mulai berdetak. Tidak seperti ruang yang membentang ke segala arah, waktu bergerak hanya satu arah, maju. Ia adalah sungai tak terlihat yang mengalir tanpa bisa ditahan. Bersama waktu, ruang yang semula tenang mulai bergelombang. Gelombang-gelombang itu melahirkan materi. Bintang-bintang pun lahir, meledak, dan dari sisa ledakannya tercipta planet-planet. Debu yang berterbangan mulai membentuk-bentuk. Tapi belum ada kehidupan. Masih belum ada jiwa. Ruang hanya menjadi panggung yang indah, namun masih sunyi dari makna terdalam. Lalu, suatu hari, di salah satu sudut kecil ruang yang tak terlihat istimewa dibanding yang lain, muncul suatu percikan. Sebuah planet biru yang diliputi lautan dan disinari oleh bintang kecil mulai menggeliat. Di sanalah ruang untuk pertama kalinya merasa dirinya hidup, karena untuk pertama kalinya ia menyaksikan kehidupan lahir. Pertama kali kehidupan memandang langit. Di planet biru itu, dari partikel kecil yang ditenun oleh hukum-hukum penjaga awal, muncullah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kesadaran yang bisa berkembang. Kehidupan pertama tidak tahu bahwa ia hidup. Ia hanya merespons cahaya dan suhu, air dan angin. Tapi perlahan, dari makhluk kecil yang berdenyut tanpa pikiran, muncullah makhluk-makhluk yang bisa merasakan, lalu berpikir, lalu mengingat. Dan di satu titik, entah kapan, salah satu dari makhluk itu, mungkin manusia pertama, atau leluhurnya, mengangkat kepala dan menatap langit malam. Ia melihat kerlipan cahaya, menyadari keberadaan bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya bertanya, "Apa semua ini?" Pertanyaan itu menggetarkan seluruh ruang. Karena ruang menyadari, dirinya tak lagi sekadar tempat. Ia kini menjadi cermin jiwa. Anak-anak waktu dan ruang. Manusia, yang perlahan belajar menggunakan akal dan perasaan, mulai menjadi penjelajah dua dimensi sekaligus, ruang dan waktu. Mereka berpindah dari gua ke ladang, dari ladang ke kota. Mereka menciptakan bahasa, membangun peradaban, dan mulai mengikat waktu dengan kalender dan jam. Namun di dalam diri mereka, tetap ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh struktur semata, rasa rindu akan asal mula. Mereka menciptakan mitos, agama, filsafat, untuk menjawab pertanyaan mendasar, dari mana kita berasal? Siapa yang menciptakan semua ini? Mengapa ada sesuatu, dan bukan ketiadaan?
Setiap peradaban memberi jawaban berbeda. Ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya energi, ada yang menyebutnya hukum alam. Namun semua jawaban itu bergetar dengan gema yang sama. Gema dari titik pertama, dari niat purba, aku ingin menjadi. Dan ruang menyaksikan semuanya. Ia menyimpan jejak langkah manusia, dari pasir gurun Mesir sampai kuil-kuil tersembunyi di hutan Amazon. Ia menyimpan suara doa dan jerit perang. Ia menyimpan tawa bayi dan bisik doa orang tua. Ia adalah saksi diam, namun bukan saksi yang tidak peduli. Peran ruang dalam jiwa. Manusia mulai memahami bahwa ruang bukan hanya bentangan fisik, tapi juga cermin batin. Ada ruang luar, tempat mereka membangun rumah, kota, dan peradaban. Tapi ada juga ruang dalam, tempat mereka menyimpan cinta, kehilangan, kenangan, dan harapan. Saat seseorang duduk diam dalam meditasi, ia tidak berada di mana-mana, tapi juga di segala tempat. Ia masuk ke ruang batinnya, dan di sanalah ia menemukan pantulan ruang semesta. Di sana, ia bisa merasa menyatu kembali dengan awal segalanya. Penjaga awal menyadari sesuatu yang mereka tak pernah duga, bahwa ciptaan mereka, manusia dan makhluk lain yang memiliki kesadaran, kini bisa menjadi penjaga baru. Karena dengan kemampuan mencipta, mengingat, dan mencintai, mereka mulai menenun ruang dengan makna. Mereka menulis puisi, melukis langit, menciptakan musik yang menyentuh langit dan bumi. Dan semua itu menjadi gema dari penciptaan awal, gema dari kerinduan untuk kembali pada asal-usul. Namun, ada bahaya dalam kemampuan ini. Kesombongan dan kehilangan arah. Beberapa manusia, dalam memahami ruang, mulai berpikir bahwa mereka menguasai segalanya. Mereka menaklukkan gunung, membelah laut, membangun menara ke langit. Mereka mulai melupakan bahwa mereka tumbuh dari ruang, bukan pencipta ruang itu sendiri. Mereka menciptakan ruang-ruang yang kaku, penuh batas dan tembok, kehilangan keindahan alami dari keterhubungan. Mereka menebang hutan, mengeringkan sungai, memecah gunung. Dan dengan itu, mereka juga perlahan mengecilkan ruang batin mereka. Penjaga awal mulai mengamati dengan khawatir. Adha melihat arah mulai melenceng. Luma melihat cahaya dipaksakan hingga gelap tak punya tempat. Nohr melihat waktu dikejar-kejar tanpa makna. Namun harapan belum hilang. Di setiap zaman, selalu lahir jiwa-jiwa penjaga baru. Mereka yang tidak mengejar ruang untuk ditaklukkan, tapi untuk dimaknai. Mereka yang melihat bintang dan tidak ingin memilikinya, tapi ingin belajar darinya. Mereka adalah para penyair, pemikir, penjelajah sejati. Mereka tak selalu terkenal, namun mereka selalu hadir. Di balik buku yang tulus, di balik tangan yang menyentuh dengan kasih, di balik doa dalam kesunyian. Karena mereka tahu, ruang bukan tentang luasnya bentangan, tapi tentang kedalaman keberadaan. Dan ruang, yang dulu hanya satu titik tanpa nama, kini menangis dalam diam, bukan karena kesedihan, tetapi karena haru. Lihatlah, dari satu niat, kini aku menjadi tempat jiwa-jiwa menemukan arti. Waktu terus bergerak. Generasi demi generasi datang dan pergi. Peradaban naik, jatuh, lalu bangkit lagi. Teknologi berkembang, mengubah wajah ruang luar, kota-kota menjulang, mesin-mesin melaju, dan manusia mulai menembus batas planet mereka, mengintip ke ujung semesta. Tapi seiring bertambahnya pengetahuan, bertambah pula rasa hampa di dalam diri manusia. Mereka telah menjelajahi ruang fisik, namun ruang batin semakin sempit. Di tengah keramaian dunia digital, banyak yang merasa sunyi. Di balik gedung-gedung tinggi, banyak yang kehilangan arah. Ruang kembali bergema, memanggil,
tidak dengan suara, tapi melalui getaran dalam hati. Ingatlah dari mana kamu berasal. Dan perlahan, panggilan itu mulai terdengar. Kesadaran baru. Di masa ketika segala sesuatu terasa serba cepat, muncul gerakan untuk melambat. Manusia mulai menoleh kembali pada alam, pada langit malam yang dulu mereka lupakan, pada sunyi yang dulu mereka takuti. Mereka mulai bertanya ulang pertanyaan kuno. Siapa aku dalam luas ini? Mereka mulai menyadari bahwa ruang bukanlah sesuatu untuk dikuasai, tapi untuk dihormati. Bahwa mereka bukan penguasa semesta, tetapi bagian kecil dari tarian agung yang dimulai dari satu titik cahaya purba. Di tempat-tempat sederhana, di hutan, di pegunungan, di ruang sunyi dalam diri sendiri, mereka mulai kembali menyatu. Dan ruang, yang dulu hanya terbentuk dari pemisahan dan jarak, kini mulai menunjukkan wajah barunya, kesatuan. Penjaga awal melihat ini dan tersenyum. Atha merasa arah kembali sejajar. Luma melihat cahaya dan gelap berdampingan. Nohr melihat waktu tidak lagi dikejar, tapi dihayati. Manusia mulai menciptakan ruang-ruang yang menyembuhkan. Bukan hanya rumah dari batu, tetapi rumah dari rasa. Mereka membangun bukan hanya untuk berlindung, tetapi untuk bertemu. Mereka mengembalikan kehormatan pada tanah, air, dan langit. Mereka mulai mengerti bahwa ruang luar adalah cerminan ruang dalam. Dialog terakhir dengan ruang. Suatu hari, seorang anak kecil memandang langit malam. Di sekelilingnya hanya padang rumput yang tenang. Ia bertanya pada ibunya, "Kenapa langit begitu luas? Apakah ada ujungnya?" Sang ibu tersenyum dan berkata, "Langit tidak punya ujung yang bisa kita lihat, karena itu seperti pertanyaan yang belum selesai. Dan mungkin, langit itu ada di dalam hatimu juga." Anak itu terdiam, lalu menatap bintang lagi. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya terasa hangat. Ia merasakan kehadiran yang tak terlihat tapi nyata. Dan ruang, yang menyaksikan percakapan itu, bergetar lembut. Ia tahu, meski tak semua memahami asal-usulnya, tapi makna kehadirannya mulai dipahami. Ia bukan sekadar bentang fisik, tapi pelukan luas yang tak pernah menolak siapapun. Kembali menjadi titik. Di ujung perjalanan panjangnya, ruang mulai memahami paradoks agung, bahwa semakin banyak bentuk ia ciptakan, semakin kuat kerinduan untuk kembali menjadi satu. Semua bentuk, bintang, planet, makhluk hidup, jiwa-jiwa yang bertanya, hanyalah cara-cara berbeda ruang untuk mengenali dirinya sendiri. Dalam setiap pencarian manusia, dalam setiap doa dan penemuan, sesungguhnya semesta sedang melihat dirinya di dalam cermin kesadaran. Dan pada akhirnya, setiap bentuk akan kembali. Kembali ke ketiadaan, bukan sebagai hilang, tetapi sebagai kembali ke asal yang penuh makna. Bukan kehampaan yang hampa, tapi kehampaan yang penuh dengan segala kemungkinan. Penjaga awal tahu, tugas mereka sudah selesai. Mereka tidak akan lenyap, tapi menjadi bagian dari ruang yang sadar, menari bersama waktu, dalam siklus abadi penciptaan dan pengembalian. Warisan ruang. Kini, ruang bukan lagi misteri tak terjangkau. Ia adalah bagian dari setiap diri, ada di setiap napas, setiap kesadaran, setiap cinta yang tak terlihat tapi terasa. Ruang tidak lagi menunggu untuk ditemukan. Ia menemani, mendampingi, menjadi guru yang diam namun penuh kasih. Ia berkata tanpa kata, "Aku adalah rumah yang tak pernah kau tinggalkan. Aku adalah tempat di mana semua awal dan akhir bertemu. Aku adalah kamu, saat kamu berhenti mencari di luar dan mulai melihat ke dalam." Penutup menjadi ruang itu sendiri. Pada akhirnya,
cerita ini bukan hanya tentang bagaimana ruang tercipta, tapi tentang bagaimana ruang menghidupkan kita, dan bagaimana kita bisa menjadi ruang bagi yang lain. Menjadi ruang untuk mendengar. Menjadi ruang untuk mencinta. Menjadi ruang untuk memberi arti. Karena dalam dirimu, ada titik kecil yang sama, titik dari niat purba, titik yang pernah berkata, "Aku ingin menjadi." Dan saat kamu sadar akan titik itu, kamu bukan lagi sekadar penumpang dalam semesta. Kamu adalah bagian dari penciptaan itu sendiri.